Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazri Agusti dan beserta teman saya Livia akan mempresentasikan hasil review artikel kami mengenai perbandingan uji stabilitas serta aktivitas dari gel lidah buaya dan daun sirih merah. Pertama dimulai dari abstrak. Pada pendahuluan ini di sini dapat kita lihat sirih merah merupakan salah satu tanaman obat yang daunnya memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah pengobatan luka. Daun sirih merah ini mengandung senyawa aktif seperti minyak atsiri, alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Senyawa saponin ini memicu pembentukan kolagen dalam proses penyembuhan luka. Sementara lidah buaya mengandung senyawa kimia aloe verose yang berkhasiat untuk penyembuhan luka. Tanaman sirih dan lidah buaya ini diformulasikan dalam bentuk sediaan gel yang memiliki efek dalam penyembuhan luka. Untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tanaman yang memiliki formulasi dan efektivitas gel yang baik terhadap penyembuhan luka pada kelinci. Sementara, hasil dari pembahasannya, metode yang digunakan pada hasil pembahasan ini pada penelitian ini adalah pengujian stabilitas fisik dan penelitian eksperimental. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan penginduksian luka bakar. Hewan uji tersebut diberi perlakuan dengan mengoleskan gel sirih merah dan gel lidah buaya. Parameter yang diamati antara lain yaitu keringnya luka dan menutup atau merapatnya luka. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian gel lidah buaya memberikan efek lebih cepat dibandingkan gel sirih merah. Alasan penggunaan gel. Kenapa sih kita menggunakan sediaan gel di sini? Kita menggunakan sediaan gel di sini karena sediaan gel merupakan sediaan topikal semi padat yang nyaman digunakan karena menciptakan lingkungan lembab, dingin, dan daya serap yang baik pada kulit, serta mudah dicuci dengan air. Sediaan gel ini mempunyai kelebihan diantaranya adalah memiliki viskositas dan daya lekat yang tinggi, kemudian sehingga tidak mudah mengalir pada permukaan kulit, memiliki sifat tiksotropi sehingga mudah merata bila diolesi, dan tidak meninggalkan bekas, hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian, mudah tercucikan dengan air, dan memberikan sensasi dingin setelah digunakan maupun berpenetrasi lebih jauh dari krim. Untuk formulasinya, di sini bahan-bahan yang digunakan adalah ekstrak lidah buaya yang berfungsi sebagai zat aktif, karbopol berfungsi sebagai basis, propilen glikol berfungsi sebagai humektan, gliserin sebagai emolien, metilparaben sebagai pengawet, dan aquatis sebagai pelarut. Untuk karbopol di sini, penggunaan karbopol ini digunakan sebagai basis dikarenakan karbopol merupakan basis gel yang bila diformulasikan akan terbentuk gel yang jernih, daya sebar yang baik pada kulit, memiliki efek yang mendinginkan, tidak menyumbat pori-pori, serta mudah dicuci. Kemudian, untuk penambahan propilen glikol di sini sebagai humektan. Pemilihan propilen glikol dikarenakan kegunaannya sebagai humektan ini untuk menjaga kestabilan sediaan. Selain itu, juga berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit sehingga kulit tidak mudah kering. Kemudian ada gliserin sebagai emolien. Untuk penambahan gliserin ini akan membantu dalam meningkatkan hidrasi kulit yang menyebabkan jaringan menjadi lunak, mengembang, tidak keriput, sehingga penetrasi obat menjadi efektif. Selain itu, gliserin juga berperan sebagai pembantu pelarut zat yang tidak larut dalam air. Kemudian ada pengawet. Pada sediaan gel ini mengandung banyak air, dan pada sedianya mengandung banyak air ini maka akan mudah ditumbuhi mikroorganisme. Maka dari itulah kita memerlukan pengawet, dan pengawet di sini yang cocok digunakan merupakan metilparaben. Selanjutnya ada formulasi gel daun sirih merah. Bahan yang digunakan adalah ekstrak daun sirih merah, fungsi bahan sebagai zat aktif. Kemudian ada karbopol yang digunakan sebagai bahan pembentuk gel atau gelling agent, karena dapat membentuk gel pada konsentrasi rendah yaitu 0,5%. Karbopol menghasilkan basis yang bening, transparan, dengan tekstur yang lebih baik dari CMCNA. Kemudian ada triethanolamin atau TEA sebagai bahan penetral untuk karbopol yang bersifat asam. Triethanolamin akan meningkatkan viskositas dari sediaan gel. Kemudian ada gliserin sebagai humektan yang akan mempertahankan kandungan air dalam sediaan, sehingga sifat fisik dan stabilitas sediaan selama penyimpanan dapat dipertahankan. Kemudian ada metilparaben sebagai bahan pengawet karena bersifat sebagai antimikroba yang efektif
pada kisaran pH yang luas dan memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Kemudian ada Aquades sebagai medium pendispersinya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pengujian stabilitas fisik meliputi uji homogenitas, pH, dan daya sebar. Yang pertama ada uji homogenitas. Sediaan dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada objek gelas dan diamati. Syarat sediaannya tersebut harus homogen dan bebas dari butiran kasar. Hasil yang didapatkan, sediaan gel daun sirih merah dan lidah buaya, dua-duanya homogen dan memenuhi syarat. Yang kedua ada uji pH. Pengukuran pH sediaan menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi. Syarat sediaan gel harus sesuai dengan pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Hasil yang didapatkan, sediaan gel daun sirih merah 5,7, sedangkan gel lidah buaya 5, dan kedua sediaan memenuhi syarat. Yang ketiga ada daya sebar. Sampel gel diambil 0,5 gram, diletakkan di atas kaca, dan ditutupi dengan kaca yang lain yang ukurannya sama. Kemudian diberi beban 125 gram. Diamkan selama 1 menit dan ukur diameternya. Syarat daya sebar yang baik 5-7 cm. Hasil yang didapatkan, gel daun sirih merah 3-4 cm, sedangkan gel lidah buaya 6,3 cm. Jadi, gel daun sirih merah tidak memenuhi syarat. Jadi, pada perbandingan formulasi sediaan gel dengan bahan aktif ekstra lidah buaya dan ekstra daun sirih merah, maka didapat kesimpulan bahwa formulasi yang baik adalah formulasi dengan bahan aktif lidah buaya. Hal ini dikarenakan sediaan dengan bahan aktif ekstra lidah buaya memenuhi uji stabilitas, sedangkan pada sediaan daun sirih merah, pada uji daya sebar tidak memenuhi syarat uji. Nilai daya sebar gel lidah buaya yang tinggi juga mempercepat proses penyembuhan luka. Hal ini dikarenakan semakin besar daya sebar, maka semakin luas permukaan zat aktif dalam sediaan yang diabsorpsi ke dalam kulit. Sehingga dapat disimpulkan juga, sediaan gel lidah buaya memiliki aktivitas penyembuhan luka yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan gel daun sirih merah. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.